Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iki, kembali lagi bersama kami yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas riya. Riya adalah perkara yang menjadi perhatian khusus dan menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Dalam Islam, riya berarti mengerjakan perbuatan lantaran mengharap pujian dan sanjungan orang lain, bukan didasarkan keikhlasan. Sifat ini tentu tidaklah elok dan bertentangan dengan doktrin Islam yang mengejarkan keikhlasan. Apalagi jika riya itu terbawa dalam urusan ibadah. Amalan yang dilakukan tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dikerjakan atas dasar ingin memperoleh pujian dan sanjungan manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, kemudian manusia memujinya. Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah berita gembira seorang mukmin yang didahulukan." Hadis riwayat Muslim. Ingin terlihat baik, rajin, sempurna, dan soleh di hadapan umum merupakan tabiat dasar manusia. Tabiat dasar ini sangat sulit dilepaskan dalam diri manusia. Terlebih lagi, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ingin dipuji oleh orang sekitarnya. Bahkan, untuk mendapatkan pujian itu, pencitraan diri sendiri pun dilakukan. Misalnya, pura-pura baik, dermawan, rajin, soleh ketika ada orang, diliput wartawan, atau pemotretan. Tentang bahaya riya pernah ditegaskan Rasulullah pada hadis dari Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sumah dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sumahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Riya adalah penyakit hati yang selalu menghantui manusia dan menyerangnya kapan saja. Menurut Kiai Haji Anwar Zuhdi, riya itu seperti racun ular yang berbisa yang bukannya membawa kesehatan, malah akan meracuni dan menghancurkan seluruh amal. Jika seseorang tidak menyadari, maka ia akan terlena di dalamnya dan nyamannya dengan riya. Padahal, jika seseorang riya, maka amalnya akan terhapus, bahkan biasa jadi dosa. Kalau demikian, maka ia akan rugi dan amalnya sia-sia tanpa pahala. Dikutip dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib berkata, "Orang riya atau pamer memiliki 3 ciri. Malas ketika sendirian, rajin saat tengah banyak orang, serta amalnya meningkat kala dipuji dan menurun kala dicaci." Menurut Izzuddin bin Abdussalam, ketika riya menghantui orang yang mau atau tengah beribadah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya amalannya tetap ternilai di mata Tuhan. Pertama, orang yang terbersit riya sebelum mengerjakan amalan dan dia mengerjakan amalan tersebut hanya semata karena riya, agar selamat, orang macam ini harus menunda amalannya sampai timbul rasa ikhlas. Kedua, orang yang timbul di dalam hatinya riya syirik atau mengerjakan ibadah karena ingin mengharap pujian manusia serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini juga dianjurkan menunda amalan hingga benar-benar ikhlas. Ketiga, riya yang muncul di saat melakukan aktivitas atau amalan. Orang yang dihadang riya di tengah jalan seperti ini dianjurkan untuk menghalau gangguan itu sebelum meneruskan amalannya.
Ketika godaan riya terus hadir, ia tidak perlu mengubrisnya. Insya Allah, amalannya diterima karena tetap berpijak pada niatnya semula. Keempat, kondisi ini seringkali ditemukan ketika beraktivitas, terutama beribadah. Sekalipun niat awal mengerjakan ibadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seringkali rasa ujub dan riya tiba-tiba muncul menghantui perasaan kita. Orang yang rajin beribadah sekalipun bukan berarti dapat terbebas begitu saja dari kondisi ini. Terkadang, godaan datang silih berganti untuk menjerumuskan ibadah yang mereka lakukan pada jalan yang salah. Maka dari itu, dibutuhkan kesabaran dan usaha maksimal untuk mengalahkannya. Jika seseorang ingin amalnya tidak sia-sia, maka sebelum beramal sebaiknya menata niatnya terlebih dahulu. Karena niat memegang peranan penting diterima atau tidaknya amal seseorang. Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia berubah menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Namun sebaliknya, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal akhirat namun menjadi amal dunia karena salah dan buruknya niat. Demikianlah penjelasan riya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.